Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Kabar baik untuk kita semua ya. Semoga Mega dapat dengar bagi sahabat dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Mega kali ini bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan sahabat Suara Sidoarjo, dan juga tentunya bisa menyapa di Sabtu pagi ini ya. Dan gimana nih untuk kabar-kabarnya, mungkin bisa nih sahabat juga bisa bagi informasinya nih kepada Mega saat ini ya, untuk update informasinya. Dan tentunya kali ini di program Digital Business Series yang hadir setiap hari Sabtu pukul 7 hingga 8 pagi di Suara Sidoarjo tentunya. Dan yang disiarkan juga ini ya serentak melalui LPPL Radio Guyup Rukun Tulungagung, LPPL Radio Praja Angkasa Tergale, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan juga disiarkan juga nih di Suara Sidoarjo. Nah, bagi sahabat yang ingin menyaksikan bisa langsung aja mampir di YouTube Live Suara Sidoarjo Live, atau bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan ya seputar nanti di temanya ini yang mengenai usaha lokal Niki Dimsum Solo dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood edisi ke-123. Wah, ini sangat menakjubkan sekali ya. Udah gak kalah sama episode-episode series TV FTV gitu ya. Jadi bagi sahabat yang ingin bertanya nanti ya, yang temanya seputar usaha lokal atau lokal brand gitu ya. Nah, ini bisa nih sahabat yang memiliki usaha atau ingin merintis usaha, langsung aja nih bisa simak dan juga ajukan pertanyaannya bisa melalui media sosial kami. Ada di Facebook kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan juga Instagram kami @suarasidoarjo.fm, atau melalui Twitter bisa melalui @Suara Sidoarjo FM, atau juga melalui WhatsApp di 0811309109. Dan kalau sahabat ikuti program Digital Business Series Sabtu kemarin ya, tentunya temanya gak jauh beda nih ya sama yang sekarang, yakni yang masih mengangkat seputar lokal brand atau usaha lokal ya. Tadi Mega udah sebutin usaha lokal Niki Dimsum Solo dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood. Kira-kira seperti apa yang akan dibahas dan bagaimana sih apa yang perlu dikulas dan dikupas ya di program Digital Business Series ini? Mungkin sahabat ini masih bertanya-tanya ya. Nanti langsung aja nih hari ini ya, detik ini Mega hadirkan juga pakarnya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup, yakni ada Muhammad Idam Ashari, atau kita bisa panggil ya Coach Idam mungkin ya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu untuk pagi yang cerah dan semangat ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Mega. Iya nih, apa kabar nih Coach? Senang sekali nih aku bisa ketemu lagi nih ya. Dari sekian lama gak pernah jumpa, sekarang jumpa kembali loh. Iya. Tadi sempat saya lihat nih ada beberapa partisipan juga nih ya yang sudah join di via Zoom. Boleh dong ini disapa juga nih. Ada siapa aja nih, boleh memperkenalkan diri juga? Mas Agus dengan Mbak Nana. Mas Agus dengan Mbak Nana, Mbak Yola. Perkenalan dulu ya sebelum saya kasih pengantar sedikit. Iya, boleh, silakan. Monggo Mas Agus. Perkenalan dulu mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idam dan Mbak Mega dari Radio LPPL Suara Sidoarjo ya. Wah, ini pagi yang berkah ini ya. Kami
Terima kasih sudah di-invite di event pagi ini. Perkenalkan saya Agus Priambodo yang meng-create Niki Dimsum. Ini ada Mbak Nana yang mensupport kami gitu ya. Jadi pagi ini nanti mungkin saya akan sharing saja istilahnya ya, sharing bagaimana Niki Dimsum hadir dan ada program apa saja yang kami create untuk pengembangan ke depan gitu. Mungkin dari saya sementara itu. Waduh. Iya. Terima kasih. Iya, makasih Mas Agus untuk improvingnya ini bagus banget ya. Ini karena udah memperkenalkan ini Niki Dimsum loh. Siapa sih nggak kenal dimsum ya? Apalagi ini udah disebutin Niki Dimsum, tapi sayangnya ini ada di Solo ya. Benar Mas Agus? Betul. Cuma iya. Nggak ada masalah kalau untuk wilayah Jawa sementara ini kalau kita kan membuka semacam franchise atau reseller gitu. Sekarang kan support dari courier company yang same day atau next day itu sudah bisa untuk kota-kota besar. Jadi menurut saya relatif untuk pengembangan di luar Solo harusnya nggak ada isu ya. Waduh, ini berarti ini boleh di order ya seluruh wilayah Jawa Timur ya ini ya. Bisa, kita udah pernah kirim kemarin reseller ke Sidoarjo, Mbak. Oh gitu ya. Waduh ini aku belum coba ini ya. Harus coba ini sepertinya ya. Boleh lah. Ini dicipin sedikit gitu ya. Boleh. Begitu. Ini dengan ya Coach. Iya. Sebelum kita mulai ini ya, saya kasih pengantar ya. Iya boleh Coach, silakan Mas Coach. Agus dan Mbak Nana yang tengah sana kalau dari YouTube ya. Iya. Tengah bawah ya. Mbak Nana di Solo, Mas Agus di Sidoarjo ya, Mas Agus ya. Di Solo juga Mas, kita di Solo semua. Oh Solo semua, oke. Saya kasih pengantar sedikit kenapa judulnya ada biar sahabat tahu ya seluruh Indonesia usaha lokal. Sekarang Mbak Mega kita lagi bahas usaha lokal ya Mbak Mega ya. Iya Coach. Beberapa seri kemarin perihal lokal bisnis kerennya gitu pakai bahasa Inggris. Jadi gini Mas Agus, Mbak Nana dan sahabat supaya tahu ya. Jadi ini kita masih dalam tahap konten marketing gitu kan. Pastinya kalau kita mengundang narasumber tamu sesuai dengan topik pagi ini atau topik yang akan datang mungkin. Jadi ceritanya begini, jadi ada kita ambil dari marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia bahkan dunia. Jadi di tahun tidak salah 2019 ya Mbak Mega ya. Di awalnya 5A itu hampir sama dengan sales funneling AIDA gitu ya, AIDA. Cuma Pak Herman ini menyebutnya di awal ada aware gitu ya, terus aware, appeal ada ada egg, terakhir advocate itu seperti sharing dan nge-like ya, nge-download atau nge-upload, nge-mention gitu. Nah human centered, jadi dari aware ke appeal, orang sudah kasih aware, terus nggak appeal gitu ya, nggak love, nggak nge-like segala macam, berarti ada masalah di brand attraction. Solusinya dengan human centric marketing gitu ya. Sudah kita bahas ya Mbak Mega ya. Contohnya kalau dalam website itu bagaimana desainnya menjadi human center design ya, humanis sedikit gitu ya. Kalau dari sisi Dimsum mungkin dengan senyuman manis Mbak Nana gitu ya. Waduh, bikin sedep ya, bikin laris gitu ya. Dari sisi grooming ya. Nah sekarang kita beranjak ke ini ya, topik gedenya di pagi ini adalah content marketing. Jadi ketika sudah appeal, Mas Agus sudah appeal, sudah kasih outlet di mana-mana, gambar desainnya dulu bagus gitu ya, terus tampilan outlet dulu bagus, tapi orang nanya-nanya nih nggak beli gitu ya. Nah ini berarti ada permasalahan di brand curiosity, solusi dengan content marketing. Nah gitu ya, pagi ini kita bahas Mas Agus, Mbak Nana, content marketing. Sudah dulu pernah bahas WordPress gitu ya, WordPress itu CMS, terus Google My Business, dan ini sekarang local business. Jadi ini termasuk local business. Mengapa demikian? Karena di aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood itu ada Near Me gitu ya. Jadi kan user sering cari di kolom Google itu jual dimsum terdekat gitu ya, sepakat ya. Kalau di Gojek, kalau nggak salah ada Near Me, ada tombol itu. Dan orang mesan pun saya pikir hampir kalau terjauh itu mungkin 2 kilo ya. Kalau misalnya saya buka nih Gojek di sini, pasti yang muncul jualan-jualan di sekitar rumah saya kan. Nggak mungkin saya buka Gojek ternyata yang muncul jualan somai di Bogor, terlalu jauh kan.
Nah ini konsep dari lokal bisnisnya benar-benar ada di GoFood. Gitu ya. Coba saya share sedikit mengapa Mas Agus ini bisa kemana-mana ya dengan membangun reseller di mana-mana. Berarti ada community signals. Coba saya share sebelah kiri deh, karena di depan laptop saya mesti lihat YouTube gitu ya. Jadi coba share sedikit. Jadi Mas Agus minggu kemarin kita sudah bahas. Saya share sebelah kiri ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke, kelihatan ya Mbak Mega ya? Iya, kelihatan Coach. Kelihatan ya. Jadi gini ya sahabat ya. Juga Mas Agus, Mbak Nana. Jadi minggu kemarin kita bahas sinyal-sinyal apa aja nih dari 9 sinyal ini yang mempengaruhi lokal bisnis. Ini kan Mas Agus dengan Mbak Nana bisnis lokal di Solo. Bukan berarti lokal hanya di Solo ya. Jadi kita harus punya mindset bagaimana act locally, think globally. Nah, itu keren kan? Think globally maksudnya ya kita sebar dulu seluruh Indonesia, syukur-syukur ada yang beli reseller di Singapura. Artinya globalnya main gitu ya. Jadi ada 9 sinyal, ada silaturahim signals gitu ya. Di sana ada strong personal brandingnya, terus ada business signals. Jadi minggu kemarin sudah kita jelaskan ada on-page signals, off-page signals, ada review signals, link signals, social signals termasuk Facebook likes, Twitter followers, Instagram likes, mungkin YouTube juga, TikTok gitu ya. Medsos-medsos populer pastinya. Nggak sampai Snapchat ya, karena pengguna Snapchat di sini sedikit banget. Terus behavioral signals, seperti click to rate gitu ya, orang ngeklik gitu dari website kita atau dari tampilan Google My Business. Nah terakhir nih, saya pikir Mas Agus ini kena di community signals. Awalnya dari mouth to mouth gitu. Nanti Mas Agus sudah cerita dari awal mungkin bagaimana berdirinya Mas Agus ya. Terus modalnya berapa, sampai nanti ujung-ujungnya bagaimana Mas Agus bisa mengembangkan dengan growth itu ya. Reseller berarti growth dong, bentuk franchisee baru ya, tanda kutip, Mas Agus sebagai franchisernya. Tentunya peran-peran dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ini berperan sekali, karena orang kan mau cepat gitu ya, Mbak Mega ya. Pokoknya harus datang aja, pesan datang gitu ya. Iya. Oke, Mas Agus, bisa cerita ya dari awal berdirinya sampai sekarang ada berapa reseller, terus nanti terakhir bagaimana cara mendaftar ke GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Monggo Mas Agus, Mbak Nana. Oke, terima kasih Mas Idam. Jadi mungkin saya sharing saja karena memang Siap. kalau kita go live-nya Niki Dimsum ini jujur baru hampir 2 bulan ini baru kita live. Karena baru ya? Oke. Baru hampir 2 bulan. Karena memang sebelumnya kalau produksi dimsum memang kebetulan istri saya yang produksi ya. Jadi kita buat itu based on order teman-teman ceritanya, teman-teman istri. Awalnya ya? Nana, betul, awalnya begitu. Iya. Kemudian 2 bulan terakhir ini saya mencoba untuk mengembangkan ya. Kemudian kita cari nama, apa sih namanya dimsumnya enaknya gitu kan. Oh gitu ya. Gitu. Ya. Terus kemudian muncullah nama Niki. Kenapa Niki? Niki ini kan kalau kata orang Jawa ini gitu ya. Niki itu sama dengan ini ya. Mungkin Mbak Mega yang di Sidoarjo udah tahu bahasa Niki gitu ya. Iya. Kalau di Sidoarjo Niki itu nunjuk Iki. Iki. Iya. Sepintas kalau orang nggak ngerti bahasa Jawa kayak nama Jepang gitu ya. Iya benar. Sebenarnya bukan. Jadi awalnya itu, kemudian saya coba pertama kita buka di rumah gitu, rumah yang ada saat ini sebagai produksi. Kemudian kita ada di daerah Transito Pajang. Nah, kemudian saya pikir kenapa kok, ya karena baru ya, tentu belum dikenal sama orang sehingga impactnya adalah ke omset ya. Jadi omsetnya kok kecil gitu kan. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa memperbanyak omset gitu ya. Jadi akhirnya saya buat 3 program, jadi mungkin ini sekalian promosi sedikit ya. Program. Jadi 3 program, satu franchise, jadi seperti franchise tapi bukan franchise. Jadi
cukup membayar 2 jutaan saja itu sudah 2 bisa juta jualan. ya. Okay. 2 jutaan 2 juta saja pas atau bagaimana? 2 jutaan Mas. Jadi ada A-nya ya. Ada A-nya. Jadi strategi marketingnya 2 jutaan. Mungkin nanti saya coba. Boleh share screen sebentar ya Mas? Oh iya, oke, monggo. Bentar aja kalau boleh sekalian ini. Monggo. Oke. Apakah terlihat? Mbak Mega dari sisi radio? Iya, Kalau belum terlihat ya. Oh, belum ya? Saya belum ya. Oke. Share saya sudah dilepas ya. Oke, lagi ya, mulai share ya. Mas Ya, Agus. ini baru terlihat ini. Wah, menarik sekali ya ini ya. Gambarnya dimsum gitu. Ada Udah Niki terlihat? dimsum. Iya, sudah terlihat ya di studio ini udah terlihat. Mas Idam udah kelihatan? Saya mantau di YouTube channel ya. Sebentar ini agak nge-lag nih. Oke, sepertinya. Oke. Kalau Mbak Mega udah kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan Mas Agus. Oke, mungkin saya cerita langsung saja. Jadi programnya ada 3. Satu, beli paket dimsum langsung bisa jualan ya. Ini dapat booth, kompor, dimsum dan lain-lain. Nanti di belakang ada flyer lagi. Kemudian ada namanya pola kerjasama bagi hasil. Jadi bagi teman-teman yang mau mulai usaha dimsum atau sudah punya usaha pengen usaha dimsum, kita coba buka opportunity untuk membuka partnership atau bagi hasil. Jadi seperti kalau kita jualan di food court ya, di food court itu kan kalau kita punya outlet ada sharing yang dibagi sama pemilik tempat. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya mewajibkan harus kami survei dulu. Memang saat ini karena wajib survei kita baru bisa di lokal Kota Solo. Di luar itu kita belum bisa karena timnya belum ada ya. Jadi kita survei, saya lihat jadi seakan-akan seperti survei ini orang mau ambil kredit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ketat ya. Sahabat sebentar sedikit. Mas Agus ini banker ya, mantan banker 20 tahun ya atau berapa? 24 tahun? 12 tahun Mas. Saya 12 tahun. Ya, 12 jadi, tahunan di bank. Jadi prinsip prudennya ada ya. Iya, kehati-hatiannya saya kebetulan memang saya masih survei langsung sendiri. Jadi kita oke. Nanti kita buatin semacam draft MOU begitu secara singkat gitu ya. Oke, jalan nanti kita ada sharing seperti itu. Kemudian nah, ini value added dari kami setiap semua outlet kami, kita memang di Solo belum banyak sih ya karena baru jalan 2 bulan. Kita punya value atau promo setiap tempat, bahkan itu nanti kalau memang bisa dibuat franchise di luar Kota Solo, kita akan pasangkan GoFood minimal dulu ya, karena saat ini yang visible untuk paling cepat kita bisa profit adalah GoFood. Artinya dibantu Mas Agus gitu ya? Iya, akan kami bantu di kota-kota manapun bisa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jakarta pun bisa insya Allah. Cuma yang GrabFood ini kita lagi ongoing ya sama Shopee Food. Kalau di Solo kebetulan Shopee Food ini kuotanya lagi penuh, jadi kita belum bisa provide gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah menjadi reseller murni. Jadi seperti reseller biasa, kebetulan kita kemarin ada satu reseller tinggal di Buduran Sidoarjo, sudah 2 kali order. Ya. Betul, sudah 2 kali order. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini yang 2 jutaan Mas, kelihatan ya Mega Mas Idam ya, oke. Iya kelihatan Mas. Betul, jadi ini program yang nomor 1 tadi Mas Idam dan Mbak Mega. Jadi langsung bisa jualan paket hanya 2 jutaan gitu. Apa saja yang didapat? Ada booth, ada dapat plakat atau kukusan, ada capitan, sumpit, kemudian serbet, kemudian dapat free dimsum 100, kemudian kita provide juga kompor dan gasnya plus regulator. Kemudian apa sih keuntungannya menjadi mitra Niki Dimsum gitu kan? 1, pembelian selanjutnya tidak mendapatkan harga reseller. Yang kedua, kita tidak ada royalti. Kalau mungkin franchise yang lain kan ada royalti tiap
bulan gitu, kita nggak ada. Yang ketiga adalah tadi kita buatkan akun GoFood gitu ya, minimal akun GoFood dulu. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya sharing Mbak Mega dan Mas Idam. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Nah, ini udah ada mungkin ya, nih bagi sahabat yang bertanya-tanya nih ya, Niki Dimsum kapan nih di Sidoarjo itu tadi sudah ada yang order dari Buduran dan rencananya ini bakalan jadi partner ya berarti ya ini ya, atau buka cabang gitu ya di Sidoarjo ya Mas Agus ya? Boleh. Nanti silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini Mbak, itu nomor saya. Oke, nah sesuai di flyer yang di-share ya di screen ini, itu untuk bagi sahabat yang ingin bergabung bisa ini langsung menghubungi itu. Udah ada nomornya Mas Agus langsung. Ya, nomor saya langsung, jadi nanti bisa saya handle atau saya layani. Kurang lebih seperti itu. Mas Agus, ya Mas. Apa namanya? Ini kan acara digital bisnisnya, pastinya semua usaha-usaha yang yang sekarang offline semua beranjak online ya. Kita ada physical distancing, ada PPKM, dulu PSBB, semua orang beranjak ke digital kira-kira begitu. Baik menggunakan media sosial, Instagram, YouTube segala macam, terus ada Google My Business. Penekanan kita ini masih content marketing di lokal bisnis, jadi kita bermain di Google My Business. Nah sekarang Mas Agus dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food gitu ya. By the way, Mas Agus udah setting Google My Business yang di-verify Google? Belum, saya lagi buat ini aja sih, email aja. Kalau Google My Business saya belum setup Mas, karena belum. Mungkin nanti Mas Idam bisa memberikan arahan. Gini sahabat ya, jadi macam-macam ya pelaku UMKM, pelaku mikro sampai mungkin menengah enggak ya, mikro kecil gitu. Mereka kan ada yang Instagram tok gitu ya, Facebook tok, YouTube tok gitu ya, Google My Business tok, atau mungkin langsung gitu ya ke GoFood dan GrabFood gitu ya. Nah nanti seharusnya gitu ya para pelaku UMKM yang pelaku UMKM maksud saya mikro itu setting Google My Business gitu ya. Nanti Mas Agus bisa lihat di recording Suara Sidoarjo sudah beberapa kali pakai setting Google My Business gitu. Jadi begini, orang biar nanti bisa mencari di Google Maps gitu ya. Pasti Mas Agus sama Mbak Nana sering pakai Google Maps dong, gitu kan? Misalnya cari apa gitu kan? Cari yang muncul kan banyak tuh titik-titik restoran segala macam, itu gampang ya sahabat ya, gampang banget. Nanti Mas Agus langsung loncat ini GoFood dan GrabFood ya, karena ada peluang di sana gitu ya. Nah saya mau tanya nih, kira-kira Mas Agus ini kok tiba-tiba langsung teringat GoFood ya dalam tanda kutip, kok nggak mulai dulu misalnya dengan Instagram punya ya? Pasti punya. Ada, kita punya Instagram nikidimsum itu .id Mas. Cuma memang kontennya belum aktif, belum banyak gitu ya. Nah kita mau tanya nih ya, Mas Agus tuh bagaimana bisa kepikiran langsung nyemplung langsung GoFood, GrabFood dan Shopee Food? Tujuannya apa? Apakah ada supaya orang biasa makanan orang order langsung gitu ya, order langsung, walaupun bisa juga order lewat WA melalui Instagram dari bio ada klik ke WA gitu kan. Atau mungkin di Facebook gitu ya, atau mungkin juga di Google My Business, atau punya website dengan menyasar pakai kata kunci yang bermain di lokal gitu ya, namanya local SEO dengan istilahnya local business optimization. Nah kita mau tanya nih, kok Mas Agus bisa langsung tertarik dengan GoFood, GrabFood dan Shopee Food? Monggo Mas Agus, ceritanya bagaimana nih? Bentar Mas Agus, sebelum Mas Agus jawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Coach Idam, kita jeda terlebih dahulu biar sahabat Suara Sidoarjo ini makin penasaran ya tentunya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang saat ini mendengar mungkin bisa makin penasaran gitu. Sebenarnya gimana nih taktiknya dan juga upayanya Niki Dimsum bisa sukses ya? Gitu. Oke. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi berikutnya ya sahabat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Digital Business Series.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi nomor Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, masih di program Digital Business Series yang membahas usaha lokal Niki Dimsum Solo dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood. Dan bersama Coach Muhammad Idam Ashari selaku praktisi dan coach digital marketing dan digital startup yang akan mengupas tuntas nih bagaimana taktik dan trik serta strateginya dalam memajukan usaha lokal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga nih, dilontarkan ya sebuah pertanyaan dari Coach Idam kepada Mas Agus nih ya selaku owner dari Niki Dimsum. Tadi pertanyaannya Mega ulang kembali ya, tadi yang saya tangkap ini mengenai tujuan dan juga kenapa bisa berani nih bisa melangkah maju untuk memilih aplikasi pesan antar GoFood dan juga GrabFood. Apakah memang ini peluangnya atau bagaimana nih? Boleh nih Mas Agus tadi langsung dijawab pertanyaannya dari Mas Idam. Oke, terima kasih Mbak Mega, Mas Idam. Jadi sebenarnya saya berpikir sederhana, karena kan hampir 2 bulan ini kan PPKM ya, orang malas untuk datang atau ke tempat makan dan lain-lain. Jadi berpikir dari situ akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara daftar di GoFood atau GrabFood gitu. Itu jadi sebenarnya inisiatif awalnya itu aja. Jadi gimana caranya? Maksudnya mencari-cari di internet ya Mas Agus ya?
Betul, di internet juga. Kemudian saya suka kadang-kadang kan ikut kayak food mastery gitu ya. Ada program-program food mastery apa sih strategi dan lain-lain. Akhirnya saya pilih yang tercepat ini untuk akun online ini karena dengan pertimbangan supaya meningkatkan omset juga, karena nungguin orang datang kan belum tentu ada jam tertentu yang mungkin orang tuh mau beli, dan bahkan ada banyak kan mager di rumah ya, malas gerak gitu ya. Jadi inisiatif awal dari sana Mas, dan Mas Idam dan Mbak Mega, akhirnya kita coba. Walaupun sebenarnya kalaupun sudah live itu ada challenge tersendiri, belum tentu serta-merta langsung ada order ya. Jadi kita mungkin harus melakukan promo-promo di sana. Menarik ini ya, sahabat ya. Betul. Ada melakukan banyak promo-promo yang harus dilakukan. Jadi kalau daftar live belum tentu orang tertarik. Nah, promo kemudian kita minta bantuan driver itu untuk promo jadikan bintang 5 untuk meningkatkan rating. Gitu ya. Betul. Karena impactnya nanti di situ, kalau ratingnya nggak naik, orang kan kadang nggak milih ya. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, sorry Mas Agus. Ada review signals gitu ya, jadi berperan review signals ya, kasih rating, kasih bintang gitu ya, kalau bisa sama komen gitu ya. Oke, menarik nih, monggo Mas Agus. Jadi kurang lebih awalnya dari sana aja sih, jadi kita coba, mungkin perlu waktu 1 sampai 2 minggu lah setelah live itu, mungkin baru paling cepat 1 minggu baru nanti ada mulai orang order ya. Jadi si pemilik akun yang di outlet A gitu, harus kan tiap outlet kan kita siapin akun sendiri. Misalkan kita di Solo ini kebetulan punya 4 outlet, jadi akunnya itu sendiri. Misalkan Niki Dimsum Lumbung Batik, Niki Dimsum Transito gitu, namanya beda-beda. Tapi kalau di search tujuannya tadi seperti Mas Idam bilang, kita dekatkan radius dari segmen marketnya, misalkan 2-3 kilo di daerah itu, jadi supaya ordernya ada di sana gitu kan. Tujuannya Sorry itu Mas Agus, tadi masing-masing punya akun, maksudnya masing-masing daftar Gojek atau bagaimana? Iya, kita daftarkan masing-masing sesuai masing-masing dengan outlet ya. Betul, sesuai dengan promo saya dibuatkan akun GoFood di setiap outlet yang kita live gitu. Cuma itu semua di Solo ya? Itu semua saat ini sementara di Solo. Saya nanti expand ke luar Solo. Insya Allah bisa kita buatkan akun juga dari Solo. Misalkan mau buka di Sidoarjo Buduran ya. Nanti kita setup dari sini, nanti caranya bisa kita ajarin caranya untuk buka di sana. Yang jelas minimal harus ada handphone, RAM-nya 2 gitu kan. Minimal RAM 2 ya, apalagi Mas Agus? Minimal RAM 2, Android gitu kan, terus itu udah bisa live. Storage-nya minimal 1 giga mungkin ya. Biasa orang 1 giga kurang lebih segitu, kurang lebih. Itu udah bisa ya. Install kan sedikit ya, berapa mega sih? Install agak beda ya akun ya. Mungkin gini, untuk orang daftar jadi mitranya GoFood ini mesti nginstall lagi ya, ada tersendiri Gobis, ya. Ada namanya, kalau GoFood namanya Gobis gitu ya. Kalau Gobis Grab, kalau Grab namanya Grab Merchant gitu. Grab Merchant. Kalau Shopee? Shopee saya kemarin mau masuk, saya lupa namanya, cuma karena tutup di Solo, jadi kita belum live, belum bisa live. Kuotanya penuh di Solo. Oke. Lagi antri, waiting list masih. Kurang lebih gambarannya seperti itu Mas Idam dan Mbak Mega. Strategi yang kita lakukan. Iya. Tadi menarik ya Mbak Mega ya. Jadi ujuk-ujuk Mas Agus itu daftar di GoFood, tiba-tiba besoknya atau hari ini juga dapat orderan Yanda juga gitu ya. Mas Agus butuh promo, misalnya minta review ke si driver gitu ya. Atau minta review driver, bagaimana cara itu Mas Agus? Biasanya kalau ada order gitu, kita minta sarankan supaya dikasih bintang 5 gitu untuk naikin. Mau ya drivernya? Ya, kadang-kadang kita kasih giveaway, kadang-kadang kita kasih paket kecil gitu, Mas tolong dibantu Mas gitu. Jadi supaya drivernya juga semangat gitu kan, kita kasih giveaway paket kecil gitu untuk dimsum gitu. Dan mereka menurut Mas Agus itu review itu penting ya? Penting menurut saya Mas, karena setahu saya orang order itu kan lihat rating ya. Kalau ratingnya tinggi, berarti kan kepuasan pelanggannya restoran ini kan bagus ya. Benar. Coba kita beranjak ke Mbak Nana ya. Mbak Nana ya, mengenai kepuasan pelanggan, Mbak Nana kan di rumahnya ada outlet ya. Mbak Nana
login kah? Ya. Zoom? Halo Mbak Nana. Ya. Ya Mas Idam. Ya, coba deh ceritain dan dimsum yang di lokasi di rumah Mbak Nana itu bagaimana kita cara ngomong ini deh, pelanggan datang gitu, karena penting ya, mouth to mouth juga penting, word of mouth, bagaimana orang diadvokasi. Mungkin nanti Mbak Nana ketika orang mesen dimsum makan di tempat gitu ya, mungkin nanti Mbak Nana minta kasih review dong gitu ya. Review. Nah, makanya penting ya Mas Agus ya, Mbak Nana buat Google My Business, nanti kan di sana orang mudah untuk kasih review. Mas Agus pernah lihat ya di Google My Business. Karena gini, lokasi nanti dipin di lokasi persis di rumah Mbak Nana, misalnya ketika orang banyak bintang itu, otomatis nanti Mas Agus tuh muncul di halaman 1 Google. Bukan istilah halaman 1 ya, malahan halaman 0, feature page. Jadi itu penting ya. Saran saya nanti mungkin setiap orang yang berkunjung makan, kasih dong review lokasi kita di sini gitu, melalui Google My Business, bukan melalui GoFood ya. Karena GoFood kan pesan antar di rumah gitu kan. Ini kan yang di lokasi. Monggo Mbak Nana, yang di lokasi bagaimana tuh? Komen-komennya enak atau bagaimana gitu? Ya, alhamdulillah. Dari CS ya, oke. Iya Mbak Nana, gimana nih kabarnya? Boleh langsung aja dijelaskan Mbak Nana. Customer service-nya bagaimana gitu ya, terutama peran dari Instagramnya Niki Dimsum dan mungkin nanti Google My Business. Monggo Mbak Nana. Terima kasih Mas Idam, Mbak Mega, atas kesempatan untuk membantu sharing-sharing ya. Sharing-sharing gitu. Storytelling lah, monggo. Kalau pengalaman kami yang buka di rumah dengan bisa take away dan in itu ya lumayan banyak ya. Terutama awal-awal kita kena undang teman-teman untuk ya untuk gimana dimsum dengan beberapa varian menunya ya. Nah, menarik nih varian menu ya. Alhamdulillah respon dari teman-teman setiap setelah nyoba kami juga coba untuk menerima kritik dan masukan dari teman-teman. Oh gitu ya, oke. Kritiknya melalui apa nih, Mas Agus, Mbak Nana? Kan kritik kan kalau misal asal ngomong kita nggak ada bukti kan. Kalau misalnya di Google My Business mungkin orang bisa kasih komen atau mungkin di Instagram kritikin melalui apa gitu. Karena penting ya sahabat ya, kritik harus kita terima ya melalui media yang sudah ada, yang sudah di-set sama Mas Agus sama Mbak Nana. Kalau yang saat ini karena saya berhubungan langsung dengan customer yang datang, ya udah nanti setelah mereka coba saya tanya gimana nih rasanya, kurang apa atau gimana mungkin fasilitas yang kami sediakan kurang apa. Ya alhamdulillah mereka sudah cukup puas ya, maksudnya dari rasa, dari istilahnya untuk saat ini dengan situasi yang masih PPKM juga gitu kan, masih kita batasi juga untuk makan di tempat, itu mereka sudah rasa nyaman juga. Pastinya prokesnya ada ya, di sana ada tempat cuci tangan disediakan gitu ya, terus kursi-kursinya agak jauh gitu ya, 1 meter lebih mungkin ya, jaga jarak ya. Kalau makan orang kan udah kalap kan, buka masker gitu. Dan itu masih dibantu dengan anak-anak juga yang bisa kayak kemarin pengalaman pertama untuk yang di outlet Transito itu kita dan GoFood, tiba-tiba sudah ada yang order, itu ya lumayan setengah. Berarti kan lumayan ya semakin orang mulai mengenal Niki Dimsum juga. Iya, terutama nanti kalau orang semakin mengenal karena reviewnya banyak, komennya bagus gitu ya. Walaupun komennya negatif ya terima aja, tapi jangan memenuhi syarat bisa kita disable ya. Nanti mungkin gini Mbak Nana, kalau orang datang nanti Google My Business di set gitu ya, kasih bintang dong. Ini kan di lokasi ya, beda dengan Mas Agus tadi bilang.
Ya. Kalau melalui GoFood kan beda bintangnya di sana gitu, di aplikasi GoFood ya, dan GrabFood dan ShopeeFood. Nanti, nah jangan lupa minta testimoni masing-masing di videoin tuh, cukup 1 menit kurang. 1 menit kurang, nanti di-upload di Instagram gitu ya, di-upload juga di YouTube juga. YouTube penting ya sahabat ya. YouTube penting karena YouTube itu jos banget pokoknya. Jadi ini persaingan ketat gitu ya Mas Agus ya, Mbak Nana. Jadi harus selain GoFood, ya GrabFood dan ShopeeFood, kita juga bermain karena masing-masing pasarnya ada ya. Di Instagram ada pasarnya, YouTube ada pasarnya. Jadi harus diajar semua nih. Omni channelnya harus main gitu ya. Nanti mudah aja Mbak Nana. Kalau habis makan, monggo boleh nggak testimoni 1 menit aja, jangan lama-lama ya. 1 menit kurang ya, karena 1 menit kurang kan bisa di Instagram ya. Bisa di YouTube juga, ada YouTube Short sekarang ya. Kalau ini ya, kalau tahu YouTube Short gitu, jadi panjang hanya 1 menit kurang gitu, atau 15 detik sampai 60 detik. Itu penting banget testimoni. Semakin banyak testimoni, semakin ya naik ya Niki Dimsum ya. Oke, Mas Agus, ada apa lagi Mas Agus? Iya, mungkin sebelum lanjut ya Coach Idam ya dan Mas Agus serta Mbak Nana, mungkin kita jeda terlebih dahulu ya karena sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari sahabat Jawa Timur yang sedang mendengarkan atau menyaksikan saat ini di Digital Business Series nih ya. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi berikutnya ya. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Ya, sahabat masih bersama Mega di sini dan tentunya di program Digital Business Series bersama Coach Muhammad Idam Ashari selaku praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup. Dan yang masih membahas juga ini mengenai usaha lokal Niki Dimsum Solo dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood. Bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin cari tahu ya tentang gimana strategi dan lainnya, sahabat langsung aja bisa hubungi melalui WhatsApp redaksi di 0811 309 1009 atau juga bisa pertanyaannya diajukan melalui Facebook di LPPL Suara Sidoarjo atau Instagram kami @suarasidoarjo.fm atau Twitter @suarasidoarjo.fm. Ya, melanjutkan dari perbincangan tadi nih Coach Idam. Tadi Coach Idam sempat menyinggung juga mengenai bagaimana kelanjutannya bisa adakah strategi yang mungkin dalam proses pemasarannya sendiri untuk Niki Dimsum itu. Dan sejauh ini berarti pengaruh dari review di aplikasi GoFood ini
juga salah satu bentuk branding ya ini Coach. Bisa diartikan branding kah Coach? Ya, branding ya. Ini sebelum kita lanjut ke Mas Agus, waktu tinggal 10 menit lagi, saya mau kasih PR ke Mas Agus dan Mbak Nana gitu ya. Waduh, nanti PR minggu depan kita lanjut lagi, PR-nya setting Google My Business, nanti saya guide ya setelah acara ini. Setting Google My Business sampai di verify, mungkin verify-nya butuh waktu, kalau kartu pos itu sekitar 2 mingguan, tapi mudah-mudahan bisa langsung verify saat itu juga, pakai HP sendiri ya. Biasanya kalau melalui HP ya Mas Agus ya, langsung verify ya. Nah, kedua, PR buat Mbak Nana mungkin ya, nanti setiap orang yang berkunjung minta testimoni 1 menit kurang aja videonya, nanti di-upload ke YouTube dan Instagram, nanti saya guide bagaimana pakai kata kunci yang buying keyword ya, yang kira-kira nanti view-nya bisa banyak lah ya, terutama kita bermain di kota gitu ya, misalnya jual dimsum di Solo, nah itu salah satu kan namanya local business optimization. Seperti saya ada YouTube channel, ada banyak ya. Ada pernah saya buat bubur ayam gitu ya. Bubur ayam itu view banyak banget ya, sampai ribuan. Karena orang cari makanan paling banyak. Dan biasanya Mas Agus ya, sahabat ya, Mbak Nana, YouTube itu paling cepet ya. Paling cepet karena sekarang zamannya video viewing. Coba lihat TikTok, semua main video. Bagaimana orang suka ngeliat video dibanding narasi ya gitu ya. Jadi nanti bisa omni channel dihajar kemana-mana Mas Agus. Monggo Mas Agus, apalagi yang bisa disampaikan Mas Agus? Ya, jadi harapan terutama kami, di sisi digital ya Mas Agus. Oke. Kedepannya bagaimana gitu? Kedepannya. Betul. Terima kasih Mas Idam. Jadi saya sangat welcome terkait promosi ya by digital marketing ini. Karena memang saat ini jujur saya promosinya via marketplace FB yang gratisan Mas. Jadi ada ya. Jadi saya itu lumayan jos juga loh ya Mas Agus. Lumayan bagus loh. Saya biasanya 2 hari sekali itu masuk ke semua grup kuliner yang ada di Solo maupun di luar Solo. Grup WA ya? Bukan grup WA ya? Grup Facebook. Bukan Facebook Mas. Jadi Facebook. Jadi setiap 2-3 hari sekali saya iklan berganti-ganti konten gambar gitu ya, sederhana foto. Bagus saya ya. Masukin 3 hari sekali. Ya dari situ banyak yang bertanya-tanya, nanti saya arahkan ke wa.me saya untuk diskusi. Apakah berarti WA Mas Agus sudah bisnis ya? Belum terus terang. Oh belum, oke. Belum, ini WA pribadi. Maksud saya nanti saya handle dulu, nanti lama-lama akan saya coba alihkan ke WA bisnis. Jadi kurang lebih yang saya lakukan untuk promosinya seperti itu gratis. Memang saya rencana mau buat Google My Business tadi, jadi tiap konten nanti kalau di googling atau di Google Map muncul Mas. Muncul ya, titiknya ada ya. Betul, saya step berikut, stepnya begitu. Tapi kalau boleh tahu Mas Idam, sorry mau nanya, itu kalau misalkan pindah lokasi, Google setting mapnya bisa dipindah juga ya Mas ya? Bisa, alamat bisa digeser gitu. Itu kan ini bisa digeser-geser. Betul, karena gini, akun GoFood kami kalau misalkan ada di outlet A mungkin kurang rame kan, booth kita kan portable ya, jadi bisa dilipat, artinya bisa berpindah-pindah, artinya nanti GoFood-nya juga bisa ngikuti Mas. Mungkin ke daerah A, nanti ke daerah B, nah nanti Google My Business-nya berarti kan bisa ngikuti juga titik-titiknya kan berarti. Maksud Mas Agus itu orang itu pindah? Betul, jadi gini. Reseller pindah gitu? Betul, bukan, booth-nya misalkan beli paket franchise kita di daerah namanya Jalan Dr. Sutomo misalkan. Nah booth kita kan sifatnya portable Mas. Nah misalkan karena tempatnya sepi atau apa, si pihak franchise-nya ini mau pindah lokasi, boleh kita boleh pindah. Nanti akun GoFood-nya juga kita pindahkan juga alamatnya. Artinya maksudnya kalau Google My Business-nya berarti bisa pindah juga kan? Bisa. Gini Mas Agus, ini maksudnya ini booth-nya nggak selalu di rumah dia gitu ya? Bisa aja di pinggir jalan ya? Betul, bisa jadi kalau dia nggak representatif, misalkan setelah 3 bulan jualan kok nggak kurang oke gitu ya, dia mau pindah lokasi, kita welcome. Jadi fleksibel. Jadi pinggir jalan, saya sering lihat ya, tukang bakso aja ada Shopee Food kali ya. Ya. Tukang bakso, terus kemarin saya lihat soto ya, yang permanen gitu, tenda gitu, 3-tiganya ada saya lihat. Di tendanya, di spanduknya ada GoFood, ada. Nah, GoFood kan nggak GoFood, GrabFood dan Shopee Food nggak peduli dengan
verify ya. Nah kalau Google permasalahan gini Mas Agus sahabat, permasalahannya PIN-nya itu kan misalnya gini, misalnya di pinggir pasar gitu ya, bukan alamat dia gitu ya. Nah itu nanti kebingungan. Maksudnya gini, sebenarnya nggak masalah asal PIN-nya tepat ya. Misalnya gini, kalau rumah kan ada nomor ya. Ya. Kalau permasalahan kalau di pasar pakai nomor siapa gitu. Berarti. Tapi nggak masalah ya. Kalau di pasar kan tempat umum ya, misalnya atau misalnya mohon maaf, misalnya di pinggir taman gitu ya, di taman, lokasi taman, pasti di kiri kanan ada rumah kan. Nah pasti Google nyasarnya nomor dia. Nomor ya, oke. Nomor, misalnya taman, misalnya mudah-mudahan kena taman ya, nggak masalah, taman punya umum. Tapi ketika punya nomor orang, saya pikir jangan, nanti orangnya marah gitu kan. Kok rumah saya dijadiin lokasinya Niki Dimsum di taman mana ya, Taman Solo misalnya. agak ribet ya kalau bukan karena prinsip Google My Business itu harus ada lokasi fisik ya. Lokasi fisik maksudnya bisa rumah, bisa kontrakan, kos-kosan, taman yang umum nggak masalah. Tapi ketika rumah orang saya pikir sebenarnya nggak masalah, cuman istilahnya nggak etis gitu ya. Bener sih, cuman nggak bener gitu ya. Nggak pas. Coach Idam, aku mau saya mau nanya nih buat Coach Idam dan juga Mas Agus dan juga Mbak Nana nih ya, mengenai transisi nih ya. Dulu kan ini Niki Dimsum sempat jualan online dan juga sekarang beralih juga ke online, dari offline ke online juga kan ya. Ini menurut dari Mas Idam, Coach Idam dan juga Mas Agus, dari transisi dari offline ke online itu adakah kendala dan juga keuntungan lebih atau jauh menguntungkan ketika online atau offline? Dan juga ini menurut Coach Idam sendiri ya, semakin banyaknya usaha franchise yang online dan tidak ada booth fisik ya, ini adakah pengusaha-pengusaha yang bisa berpeluang lebih, yang memiliki pengusaha pemula yang tidak memiliki modal lebih? Ini apakah peluangnya besar atau gimana kalau semuanya sekarang pada beralih transisi tidak ada booth fisik ya, karena sudah ada aplikasi atau IT yang canggih seperti GrabFood, Shopee Food dan lain sebagainya gitu. Boleh dijelaskan dari Coach Idam terlebih dahulu dan disusul oleh Mas Agus dan juga Mbak Nana. Ya, saya sebentar 1 menit ya. Nanti sisanya waktu tinggal sedikit. Iya, boleh. Penting sahabat ya, karena ini COVID-19 pandemik ya, ada pembatasan. Saya pikir nanti berlanjut di tahun-tahun ke depan, orang behavior sudah berubah gitu ya. Jadi kita harus segera nyemplung ke digital segera. Toh biaya murah ya, digital itu pasti murah dibanding harus sewa ruko yang mungkin di Jakarta setahun mungkin 100 juta mungkin ya. Itu kan lokasi fisik di Google, dianggap Google itu lokasi rumah kita, walaupun ya kos-kosan ya gitu ya. Jadi penting ya bagaimana kita bisa stand out from the crowd, karena bagaimana toh semua orang behavior orang berubah kan, cara berbelanja mereka berubah. Jadi beruntung sekali nih Mas Agus sudah langsung loncat ke GrabFood ya, GoFood. Kadang-kadang orang tuh agak males, agak ragu gitu kan ya, ragu untuk nyemplung. Jadi penting ya sahabat ya, bagaimana kita bisa sekarang ada istilah omni channel gitu. Kita harus hajar semua, nggak bisa aja Instagram karena persaingan ketat. Perusahaan-perusahaan besar itu beriklan jor-joran ya. Jadi yang pelaku mikro mungkin menangnya di mana pelaku mikro? Menangnya mereka tuh lokal bisnis dulu, itu menangnya lokal ini ya. Kekuatan dari local wisdom di sana. Mereka ada community yang kuat di Solo gitu ya, akhirnya meluas dibanding perusahaan besar. Mungkin Mas Agus nanti bisa ngalahin perusahaan besar karena menang di lokal bisnis, community di sana kuat gitu ya, dan langsung nyemplung juga segera. Dan jangan lupa konsistensinya itu posting. Dan oke, Mas Agus, dari Mas Agus bagaimana? Pertanyaan Mbak Mega menurut saya bagus sekali ya. Jadi kalau kita nggak punya fisik bagaimana? Yang saya pahami kemarin saya ikut beberapa bukan seminar ya, tapi Zoom meeting gitu ya. Jadi ada namanya sekarang Ghost Resto ya. Ghost Resto ya. Bukan Ghost Rider ya ini ya Mas Agus ya. Ghost Rider. Betul, Ghost Resto itu menurut saya menarik. Jadi dia tidak membutuhkan fisik seperti resto permanen. Jadi cukup di rumah saja, seperti Mas Idam tadi bilang. Tinggal menunya tadi bisa diupload atau didaftarkan restonya tadi di GoFood ya atau GrabFood dan lain-lain.
Yang penting konsistensi rasa, taste dan lain-lain itu tetap ada. Dan itu memang berproses, harus buat promo. Dan kebetulan saya pernah mendengar ada satu teman atau kerabat saya yang membuat seperti itu. Jadi tempatnya biasa, nggak representatif. Jadi kadang di pinggir sawah, kayaknya tempatnya kecil, jarang orang yang datang. Justru yang nongkrong orang-orang driver GrabFood dan GoFood. Nah, cuma omsetnya nggak ngalahin warung yang pinggir jalannya representatif gitu. Jadi pasar misalnya gitu ya. Betul. Jadi ternyata nggak perlu orang datang pun itu dia bisa jualan, tapi memang lewat online semua. Ini yang menurut saya ke depan bisa jadi peluangnya masih besar ya, Ghost Resto seperti itu. Menurut saya sih itu pemahaman saya, Mas. Sorry, Ghost Resto itu mereka ada websitenya sendiri atau bagaimana, Mas Agus? Ada, bahkan saya lihat nggak ada websitenya ya, dia cuma mainnya di akun-akun GoFood, bahkan dia punya, ya tadi masuk di GoFood, masuk di Grab, sama masuk di Shopee. Dia mainnya di sana aja, jadi tempatnya pun... Itu Ghost Resto termasuk gerakan gitu ya? Semacam gerakan gitu atau gimana? Bukan, jadi dia kayak resto tapi sebenarnya fisiknya nggak ada. Jadi fisiknya nggak terlihat seperti kayak rumah makan sederhana Padang kan ada fisiknya ya. Terus dia nambah akun GoFood kan jelas. Jadi dia hanya promonya hanya via GrabFood, GoFood aja, Mas. Jadi yang datang itu bisa jadi lokasinya masuk gang, di rumah gitu kan. Tapi karena ini aplikasi berbeda ya, Ghost Resto atau gimana? Enggak, sama aja, cuma istilahnya namanya Ghost Resto istilahnya. Oh, nama ya, oke. Istilahnya namanya Ghost Resto. Pakai GoFood juga kan ya, GrabFood ya, dia masuk ke sini. Cuma istilahnya bahasanya Ghost Resto, jadi nggak punya fisik tempat jualan seperti yang umum. Dia ya di rumah saja, nggak kelihatan hari-hari buka gitu. Tapi yang justru yang sering datang drivernya GoFood, Grab itu. Yang saya tahu begitu kemarin. Dan itu sudah ada gitu, Mas. Karena peran digital ya, sahabat ya. Iya, betul sekali. Penting ini, behavior sudah berubah, semua orang megang HP. Bahkan menurut survei dari Hotshoot ya, kita itu 8 jam per hari loh itu ya, termasuk yang lain ya, internetan itu termasuk di desktop, di HP. Makanya peluang ini mesti kita tangkap ya, terutama Mas Agus dan Mbak Nana gitu ya. Dan jangan lupa ya, minggu depan ada PR ya. Siap. Waduh, udah dikasih PR aja ini ya. Ya, tujuan kita kan supaya nanti Mas Agus naik gitu ya, bukan hanya locally. Jadi ada mindset Mas Agus itu act locally tapi think globally. Nah, itu menarik kan. Scale up ya, di scale up ya. Scale up, nanti ada scale up, ada growth pastinya ya. Inovasi, kata Peter Drucker itu bisnis itu hanya ada 2 function katanya. Marketing dan innovation. Ya walaupun ada financial di belakang ya, HR manajemen ada di belakang, cuman kan yang paling sering digebarkan marketing dan innovation. Innovation termasuk apa? Misalnya kemasannya dibuat bagus, Mas Agus gitu ya. Terus variannya diperbanyak, terus tempat-tempatnya bersih, atau boothnya mungkin lebih menarik lagi, lebih instagramable gitu ya. Orang bisa berfoto ria di boothnya. Nanti ada booth foto selfie-nya juga nih mungkin ya. Inovasi. Nah, boleh. Gitu kan sering-sering lihat di mall-mall tuh ada kepalanya dibolongin gitu orang. Nanti di boothnya Mas Agus dikasih supaya orang bisa nanti biar mereka mention dan upload gitu ya. Iya, jangan lupa tag ya ini ya. Tag di akunnya, tag di akun, share komen gitu ya biasanya nih. Oke, waktunya ini nggak kerasa udah di penghujung acara aja nih Coach dan juga Mas Agus serta Mbak Nana. Ya. Iya, kita bisa lanjut minggu depan di program Digital Business Series yang nantinya ini akan berbicara banyak ya. Masih dengan tema yang sama ya Coach ya ini ya Coach, mengenai usaha lokal gitu. Ya, bagian kedua ya. Oh, ada part 2 nih ya. Waduh, lanjut ke part 2 ya sahabat ya. Oke. Waduh, ini nggak kerasa banget. Ini waktunya udah di penghujung acara aja. Tapi antusiasnya sahabat ini masih ingin bertanya-tanya. Masih ini ya, tinggi antusiasnya. Apalagi kalau masalah bisnis. Di zaman sekarang ini orang tuh berlomba-lomba untuk jadi bos gitu ya. Untuk jadi bos diri sendiri gitu. Karena lapangan pekerjaan kalau nggak kita ciptain sendiri gitu susah ya Coach ya, bener nggak Coach? Betul, dan Mbak Nana kemarin WA saya membantu juga ini ya, sesama yang kira-kira terimbas COVID-19, betul ya Mbak Nana ya?
Iya. Ya ini Mbak Nana masih terhubung, mungkin bisa bersautan? Ya. Iya, Mbak Nana kan juga membantu mereka yang kira-kira korban PHK tanda kutip gitu ya. Ini kan salah satu selain menciptakan lapangan kerja juga membantu orang kan. Kira-kira begitu ya, sahabat. Oke, baik Coach, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk sahabat yang saat ini mendengarkan dan belum sempat ya tadi ya untuk sharing banyak gitu ya, karena waktunya juga mepet banget ini ya Coach. Boleh silakan Coach. Menarik nih Mas Agus dengan background bankingnya ya, beliau banker ya, 12 tahunan, jadi unsur-unsur prudentnya. Jadi sahabat jangan cemplung aja, pakai prinsip Mas Agus, prudentnya mesti ada gitu, mesti ada jelas, project manajemen jelas ya, ada initialnya sampai progresnya, terus dicatat gitu ya. Pasti orang banking itu sangat prudent dan sangat detail ya. Detail banget ya. Nanti bisa, contoh Mas Agus ya, kebanyakan UMKM itu langsung nyemplung, habis itu bingung, pembukuannya nggak dicatat gitu kan, terus bingung masalah keuangannya nggak dibagi. Mas Agus nanti silakan belajar sama Mas Agus ya, Mas Agus banker ya, paham banget nih mengenai financial dan segala macam yang berhubungan. Kira-kira begitu ya, jadi harus ikuti PDCA gitu ya. Ada PDCA cycle, plan, do, check, action, diputer terus ya, kita plan, do, check, action, ada perbaikan, plan lagi, replan, do lagi, check lagi, recheck lagi, terus action lagi. Itu maklum ya, orang banking pasti tahu tuh, ada project-project pasti yang ngikutin PDCA cycle ya, gitu Mas Agus ya. Oke. Gitu, baik, terima kasih Coach Idam dan juga Mas Agus atau Mbak Nana yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing ya, ini mengenai usaha yang dicetus ya. Sekaligus tadi udah dikasih arahan juga oleh Coach Idam ya mengenai taktiknya, dan udah dikasih PR juga ini ya, jangan lupa dikerjain mungkin ya. Ya, kapan-kapan mungkin saya bisa coba ini Niki Dimsum yang ada di Sidoarjo mungkin ya. Oke, kalau gitu. Baik sahabat ya, terima kasih juga sudah menyaksikan program Digital Business Series ini. Saya Mega Laksana serta Coach Idam Azhari selaku praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup pamit undur diri, serta Mas Agus selaku owner dari Niki Dimsum dan juga Mbak Nana. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.